Kalian perhatikan nggak sih, perang itu sekarang udah kayak sinetron ya, tayang tiap hari, tapi grafik emasnya malah biasa-biasa aja, udah kayak lagi healing. Rudal nyasar, demo pecah di Amerika, harga minyak naik. Tapi gimana dengan emas? Menurut gua ini nggak wajar ya, karena emas itu nggak naik seperti biasanya ketika ada konflik besar. Bahkan kalau gue bilang ini masih terbilang normal-normal aja. Padahal kalau lu buka sejarah, setiap kali dunia panik, emas bakalan jadi pertama yang paling dicari. Bukan saham, bukan kripto, bukan AI coin yang harganya bisa joget-joget tiap hari. Kayak misalnya Elon Musk ngetik di tweet, dan tentu kalian tahu lah, Dots langsung chaos. Karena emas itu bukan cuma sekedar logam ya, dia adalah alarm kuno, penanda kalau sistem udah mulai nggak bisa dipercaya. Tapi sekarang, justru pas dunia lagi keos-keosnya, emas malah kelihatan biasa-biasa aja. Jadi sekarang gue tanya, apakah dunia sekarang beneran stabil, atau ada kekuatan yang sedang berusaha bikin kita percaya bahwa semuanya biasa aja? Dan kalau emas yang katanya indikator rasa takut manusia bisa dibungkam, lu pikir berapa banyak hal lain yang juga udah dipelintir supaya lu nggak? Karena ini sebenarnya bukan sekedar soal harga naik atau turun ya. Ini adalah soal siapa yang mengatur volume dan siapa yang diem-diem lagi ngumpulin sesuatu di balik layar. Selamat datang di Shadow Play, pertunjukan ekonomi paling sunyi yang dikira sepi padahal panggungnya udah dipenuhi dengan pemain. Investasi, yeah, it's time to grow your dough. Let's dive in deep, let's make our money flow. Dari yang dulu kita belajar soal uang, bukan cuma habis juga kita bisa simpan. Makin berlipat dengan modal yang kita tanam. Investasi saham bukan lagi mimpi kawanku. Market fluctuates tapi jangan khawatir. Diversifikasi strategi yang jadi kunci. Pahami risiko jangan terlalu takut. Raih peluang jadilah investor cerdas. Dari zaman Firaun sampai Bretton Woods, emas itu bukan sekedar benda ya, dia adalah simbol. Simbol nilai, simbol kepercayaan, simbol kalau semuanya ambruk, gua masih punya emas. Dan hebatnya emas, dia nggak pernah campaign, nggak punya marketing agensi, nggak perlu influencer. Tapi dunia, termasuk yang paling skeptis sama agama dan ideologi, masih percaya sama satu hal ini. Emas itu pelarian terakhir. Makanya setiap kali dunia bergetar, setiap kali resesi digoreng, setiap kali konflik muncul, emas selalu loncat lebih dulu. Karena emas bukan reaktif, dia adalah refleks. Tapi sekarang kalau kita lihat, coba deh teman-teman lihat grafik emas dari Januari sampai Mei 2024. Ada geopolitik, ada inflasi, ada potensi resesi, masih. Ada perang, banyak. Tapi coba lihat emas, nggak seperti di tahun 1980-an atau tahun 2008. Ini menurut gua aneh ya, bukan karena emasnya rusak, tapi karena insting kolektif manusia mungkin udah dimanipulasi. Dan disinilah kita mulai curiga, apakah pasar udah semakin dewasa dan nggak takut lagi? Atau apakah rasa takut itu sedang dibungkus rapi, disimpan di gedung yang supaya nggak bocor ke grafik gitu. Karena emas itu menurut gua adalah alarm. Kalau dia normal-normal aja naik turunnya, entah karena nggak ada bahaya atau bahaya itu sengaja dibisukan. Ketika emas nggak bicara, bukan berarti dia nggak tahu ya. Bisa jadi lu yang nggak dengar. Coba sekarang kita tarik ke belakang bentar deh. Tahun 2024, di awal Februari, Rusia itu resmi menginvasi Ukraina. Rudal diluncurkan, tank masuk ke Kiev, pasar global panik, dan emas langsung loncat tembus ke 2000 USD per ons dalam hitungan hari. Itu reaksi insting. Pasar shock, investor lari, safe haven jadi rebutan. Dan itu adalah sesuatu yang normal, karena logika pasar bekerja sesuai buku yang udah kita pelajari. Kalau keadaan menakutkan, cari tempat yang aman. Sekarang kita lompat ke tahun 2024. Mulai dari Maret sampai Oktober, rangkaiannya kan panjang ya. Kalau kita lihat data ekonomi US itu melemah. Bank sentral mulai ngeborong emas. Konflik Timur Tengah dan Ukraina makin panas. Ekspektasi suku bunga Fed dipotong. Volume transaksi emas fisik semakin meningkat.
Tapi gimana dengan emas? Nggak loncat, nggak histeris, tapi justru naik dengan pelan-pelan dan bertahap. Tenang dan terus naik sampai akhirnya tembus di 2.758 USD di bulan Oktober. Ini bukan panik massal, ini ibarat seperti ada yang lagi atur tempo. Kenaikannya nggak bikin heboh, tapi juga nggak pernah turun dengan dalam. Jadi apa artinya? Coba kita lihat di tahun 2002 tadi, emas naik karena panik global. Dan di tahun 2024, emas naik karena strategi global. Kalau 2002 itu respon spontan terhadap bahaya, 2024 adalah manuver jangka panjang untuk membuat reposisi kekuatan. Yang main bukan spekulan, bukan trader mingguan, tapi state actor, bank sentral dan entitas yang lagi nyiapin peta kekuasaan baru. Kalau lu pikir intelijen itu cuman kerja nguping di situasi perang, nyamar jadi supir atau ngehack sistem militer, lu mungkin ketinggalan zaman, bro. Sekarang yang paling berbahaya itu adalah intelijen ekonomi. Lu tahu nggak? Sekarang ada lembaga khusus di banyak negara yang tugasnya cuma satu, memastikan narasi ekonomi ini tetap kondusif meskipun dunia lagi amburadul. Nggak heran kalau harga emas itu nggak heboh pas dunia lagi ribut. Karena mungkin itu sudah dirancang ya. Contoh kecilnya begini, Bank Sentral bilang inflasi terkendali. Media bisnis bilang emas rentan dengan koreksi. CNBC dan Bloomberg sorotin saham teknologi dan emas. Nggak dibahas, nggak dipicu, nggak dipancing. Padahal grafiknya kan udah jelas, pelan-pelan nanjak. Kalau kita lihat di bulan Maret sampai Oktober, itu jelas loh kelihatan. Pelan-pelan dia naik, nggak langsung naik cepet gitu. Artinya ada 3 level kontrol di pasar hari ini. Kontrol fakta, data resmi melalui bank sentral, cadangan emas atau angka inflasi, atau dengan melakukan kontrol narasi dengan berita, headline atau influencer, dan kontrol persepsi dengan apa yang lu pikir penting dan apa yang nggak lu lirik. Sekarang coba lu bayangin jadi negara yang lagi borong emas dalam jumlah besar deh. Apa lu mau publik tahu? Lu mau harga naik cepat? Tentu enggak kan? Lu butuh media yang bikin isu emas kelihatan B aja. Data yang disajikan setengah, suara publik yang sibuk bahas kripto baru atau IPO unicorn. Karena kalau kita bilang ini ke dunia, kalau kita lagi borong emas, semua bakal ikutan beli. Dan akhirnya harga naik dan misinya gagal. Jadi jangan heran kalau emas nggak jadi headline, bukan karena dia nggak penting, tapi karena dia terlalu penting untuk dibahas. Dan jangan heran juga kalau emas tetap flat waktu perang pecah. Mungkin karena ada yang jaga supaya paniknya nggak sampai ke grafik. Kalau pasar adalah panggung, intelijen ekonomi adalah penulis naskahnya. Ini bukan konspirasi ya, ini adalah hitung-hitungan yang ngerti timing dan framing. Mereka bukan cuma spekulan, mereka adalah arsitek kepercayaan publik. Sementara publik sibuk ngurusin harga koin baru, nonton perang lewat story, dan sibuk tentang IPO yang katanya adalah masa depan, ada kelompok yang justru bekerja dalam diam. Dan mereka bukan trader, bukan influencer. Mereka adalah state actor, lebih spesifiknya bank sentral. Di bulan Maret sampai Oktober 2024, World Gold Council ngeluarin laporan cadangan emas bank sentral itu naik tajam. Siapa yang borong? China, Rusia, India, dan Turki. Kalau nggak salah Kazakhstan juga ikut, dan beberapa negara non-blok yang mulai siapin diri untuk keluar dari ketergantungan terhadap dolar. Mereka nggak bilang, woi gue mau borong emas nih, nggak gitu bro cara mainnya. Mereka beli via silent auction, lewat bullion bank, lewat skema of the record, dan tujuannya bukan buat dijual ke pasar pas harga naik ya, tapi buat bikin cadangan strategis. Cadangan pas sistem lama ini nggak bisa lagi dipercaya. Nah, logikanya gini, kalau lu lagi borong sesuatu buat rencana jangka panjang, lu kan nggak mau harganya naik duluan kan, tapi lu udah tahu bakalan kondisinya gimana. Lu nggak mau orang lain ikutan belanja. Lu mau pemberitaan atau grafik informasi itu tetap biasa-biasa aja supaya yang lain nggak panik. Media tetap fokus ke isu lain. Publik jadi nggak aware, biar lu pas belanja itu puas, murah, dan secara diam-diam. Jadi kalau emas naik tinggi di awal tahun 2024 bukan karena nggak ada yang beli, tapi karena yang beli nggak pengen lu tahu. Dan siapa korban dari semua ini? Retail, investor kecil,
dan orang-orang yang cuman ngelihat grafik tapi nggak baca siapa yang lagi ngisi gudang. Jadi di sini yang diem itu bukan nggak gerak ya, tapi lagi ngisi karungnya pelan-pelan. Dan kalau lu baru sadar nanti, bisa jadi panggungnya udah penuh dan lu cuman jadi penonton. Jadi, kalau lu pikir transaksi antar negara itu cuma lewat SWIFT, dolar, atau sistem pembayaran resmi, lu belum kenal yang namanya shadow trade, perdagangan yang nggak tercatat di neraca negara, nggak dilaporkan ke IMF, nggak bisa dicek pakai Google Finance, tapi nilainya bisa ngubah peta dunia. Shadow trade itu ibarat kayak barter modern ya, tapi bukan lu tuker Indomie sama kopi. Ini levelnya minyak ditukar sama emas, gas ditukar sama uranium, logam langka ditukar diam-diam pakai bullion. Contohnya Iran. Mereka ini kan disanksi berat ya sama negara-negara di Eropa, nggak bisa transaksi pakai dolar. Tapi dia masih bisa jual minyak ke siapa? Cina dan Rusia, serta beberapa negara teman di masa susah mereka. Bayarnya gimana? Ya jelas pakai emas fisik, nggak lewat bank, tapi langsung gitu, nggak pakai sistem resmi, pakai tangan, pakai kapal, pakai pengiriman manual. Rusia juga begitu, sama. Setelah invasi ke Ukraina, banyak jalur resmi itu yang diputus. Tapi dia tetap bisa ekspor sumber daya dan pembayarannya ya lagi-lagi dengan emas. Dan yang paling gila, shadow trade ini nggak bisa dilacak ya teman-teman, karena semua pihak sepakat untuk tidak mendigitalisasi transaksi ini. Nggak ada invoice email, nggak ada API, nggak ada audit blockchain. Cuman ada kepercayaan dan logam yang berpindah. Dan lu tahu yang kenapa ini jadi penting? Karena emas dalam sistem shadow trade itu berarti satu hal. Lu nggak bisa kontrol negara yang masih bisa dagang tanpa harus main ke sistem lu. Jadi, pasar global ngira emas itu nggak bisa bergerak di balik layar. Ratusan ton emas berpindah tangan bukan ditaruh di toko, tapi buat ngidupin aliansi bawah tanah yang jalan terus walau udah disangsi. Yang disorot publik itu sebetulnya bukan invoice ya, tapi yang ngatur arah dunia adalah yang bisa dagang tanpa invoice. Sekarang dunia lagi demen banget sama yang namanya digitalisasi total. Segalanya harus bisa dipindai, dilacak, diklik, dan di freeze. Namanya keren, CBDC atau mungkin kalian ketahuinya Central Bank Digital Currency, di mana ini koin digital bikinan bank sentral, bukan kripto liar, tapi versi yang patuh dan steril. Tujuannya jelas, katanya untuk efisiensi, tapi ada efek sampingnya. Kalau semua jadi angka, apa kabar hal-hal yang nggak bisa didigitalkan? Salah satu yang paling ngeganggu sistem digital baru-baru itu ya emas jelas. Karena emas nggak bisa di-track secara real time, di-undo transaksinya atau dipindah pakai server. Kalau lu pegang, ya lu udah pegang aja. Dan itu yang jadi masalah bagi sistem yang pengen semua orang izin dulu sebelum punya sesuatu. Makanya hari ini emas tuh mulai di-framing ulang. Kuno lah, nggak liquid lah, nggak praktis, ribet bawa-bawa fisik. Padahal itu adalah justru kelebihannya. Karena emas nggak butuh sistem buat bisa bertahan. Emas bisa ada di bawah tanah selama 500 tahun dan tetap punya nilai. Sedangkan uang digital, kalau servernya down atau di blok sistem, ya goodbye. Jadi reset yang dibangun hari ini tuh bukan cuma soal teknologi ya, tapi soal siapa yang pegang kendali atas nilai. Di dunia yang semua ini bisa dibekukan, punya sesuatu yang real jadi tindakan radikal ya. Dan mungkin itulah sebabnya kenapa emas ini nggak dibikin viral, bukan karena dia nggak berguna, tapi karena dia nggak mau tunduk sama sistem yang baru. Lu sadar nggak sih, waktu dunia beneran lagi nggak aman, yang muncul di timeline lu itu artis cerai, koin baru launching, Elon nge-tweet titik doang, AI ngelukis ayam di bulan. Sementara emas udah naik secara pelan-pelan bro, udah sampai ke 2.700-an. Ribuan ton emas itu pindah tangan, bank sentral belanja diem-diem, shadow trade jalan terus, dan media breaking newsnya harga tahu naik 200. Ini bukan karena publik bego ya sebetulnya, bukan karena media juga jahat, tapi karena ada satu strategi lama yang masih jalan sampai sekarang. Kalau lu nggak mau orang lain lihat ke kiri, kasih mereka kembang api di sebelah kanan. Dan emas nggak dikasih spotlight. Kenapa? Karena kalau emas dibahas, orang akan tanya siapa yang lagi beli. Kenapa mereka beli diam-diam? Sistem kita ini aman nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman, yang bikin mereka
lagi nyisiin ulang panggung ini jadi panik gitu. Jadi publik hari ini bukan cuma disuruh nggak tahu, tapi disuruh sibuk. Sibuk mantengin chart koin baru, sibuk debat soal AI lebih pintar dari manusia atau enggak, sibuk ngeklik berita yang udah dipilih buat kita, sementara yang penting itu disenyapkan. Ini bukan soal emas doang ya, ini soal arah perhatian kita. Kalau perhatian lu bisa diatur, maka kekayaan lu, opini lu, bahkan keputusan lu juga bisa diatur. Setelah tadi kita udah bahas tentang shadow play yang udah kita bedah, pertanyaan yang muncul selalu sama, kita bisa apa? Karena jujur aja, kita ini kan bukan bank sentral, kita nggak punya peti emas di basement kan, nggak bisa telepon Rusia dan bilang, bro, share dikit dong bullionnya. Ya nggak bisa, kita cuma orang biasa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Justru di tengah sistem yang makin gak jelas ini, hal paling radikal hari ini adalah sadar, ngerti, dan ngambil keputusan sendiri. Lu nggak perlu harus beli 1 kilogram emas. Mulai aja dari 0,1 gram, 0,5 gram rutin. Bukan buat untung cepat, tapi untuk diversifikasi mental lu nanti. Buat punya sesuatu yang nggak bisa di-delete sama sistem. Kalau lu beli emas tapi nggak tahu dia simpan di mana, nggak bisa lu tarik, dan harus nunggu sistem ngizinin, itu namanya bukan emas bro, itu file Excel. Jadi jangan cuma lihat apa yang viral, lihat juga siapa yang lagi belanja diam-diam, karena harga mungkin bohong, tapi volume pembelian bank sentral nggak pernah iseng. Bangun juga deh komunitas literasi finansial yang waras, bukan grup yang tiap hari ngebahas soal besok naik apa, tapi komunitas yang ngerti tentang peran emas dalam sejarah, resiko sistem digital itu gimana, dan cara mikir jangka panjang di tengah dunia yang serba instan ini. Karena gini ya bro, di dunia dimana semua jadi angka, punya sesuatu yang bisa lu pegang itu menurut gua adalah revolusioner. Lu nggak perlu jadi pahlawan buat sadar ya. Lu cukup perlu jadi manusia yang nggak mau ditontonin sama drama terus tanpa harus dikasih kesempatan untuk nulis naskah sendiri. Sekarang lu udah tahu, dan kalau lu udah tahu, lu nggak bisa pura-pura nggak lihat lagi bro. Jadi sekarang gua tanya, lu mau jadi penonton yang cuman lihat permukaan sambil scroll TikTok, atau lu mau jadi pemain yang sadar kapan panggung bakalan digeser dan mulai siapin kursi sendiri? Kalau video ini nambah wawasan lu, klik like, komen, dan share ke temen lu yang ngerasa harga emas tuh harusnya naik dari kemarin. Dan kalau lu pengen terus ngebedah narasi besar yang nggak dibahas sama media, subscribe sekarang. Karena di channel ini kita nggak lagi jual mimpi ya, kita akan buka mata. Dan di panggung dunia yang penuh efek, yang bertahan itu bukan yang paling heboh, tapi yang paling tahu kapan harus jalan diam-diam. See you the next video.